Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah putus-putusnya yang dianugerahkannya kepada kita seluruhnya dadahku sekalian. Dan alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat terbesar di antara nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah untuk kita bisa dikumpulkan di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, di mana kitab ini membahas tentang kisah hidup perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Ini kitab sirah sahabat. Ketahuilah adik-adikku sekalian, perjalanan hidup para sahabat ini betul-betul ajaib, betul-betul sangat menakjubkan. Kalau ada yang bisa diberi gelar sebagai manusia kesatria, mereka itulah. Betul-betul mereka adalah manusia-manusia terbaik semenjak adanya umat ini, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yakni Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dalam pertemuan yang telah berlalu telah kita sampaikan kisah beliau tentang bagaimana keadaannya ketika dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kisrah, penguasa negeri Persia. Sangat menakjubkan, sangat mencengangkan kisah beliau. Betul-betul menggambarkan sebuah ketaatan yang sangat hebat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana dia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini betul-betul menggigit sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gigi gerahannya.
betul-betul dia tunaikan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada beliau sesuai dengan perintah beliau, tanpa mengurangi dan tanpa menambahkannya, sesuai dengan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada beliau. Dan sekarang kita akan membahas kisah beliau tentang perjumpaannya dengan Kaisar penguasa negeri Romawi, Raja Romawi. Kita akan membahas kisah beliau yang betul-betul lebih menakjubkan lagi, hampir-hampir di luar nalar kita. Hampir-hampir kita tidak akan mendapati lagi sebuah kisah yang semacam ini, kisah anak Adam yang semacam ini. Sangat hebat, sangat luar biasa, betul-betul menakjubkan. Kisah perjuangan beliau luar biasa. Baik adik-adikku sekalian, dan saya harap untuk bagusnya majelis kita ini, mari kita mendengar dengan pendengaran yang betul-betul serius. Jangan ada yang main-main. Disimak baik-baik. Kisah ini betul-betul luar biasa. Baik, kita akan mulai membaca kisahnya. Kisah perjumpaan beliau dengan Kaisar ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, naiklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Maka setelah Abu Bakar juga meninggal, naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka di zamannya lah, di zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab ini terjadi kisah perjumpaannya dengan Kaisar penguasa negeri Romawi. Kisah ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim sebuah pasukan untuk menghancurkan negeri Romawi, untuk melawan negeri Romawi, dan di antara pasukan tersebut terdapat di dalamnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang akan kita ceritakan kisahnya ini. Maka sampailah berita tentang penyerangan pasukan kaum muslimin ini kepada pembesar negeri Romawi, kepada Raja Romawi. Kemudian pasukan kaum muslimin ini pun dikenal memiliki kejujuran iman yang sangat tinggi, akidah dan keyakinan yang sangat kuat, serta siap mengorbankan jiwa-jiwa mereka dan raga mereka di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin terdahulu itu, adik-adikku sekalian, para sahabat Nabi SAW sudah dikenal oleh semua negeri-negeri selain Islam, bahwasanya para sahabat Nabi itu memiliki kejujuran dalam keimanan yang kuat. Tidak mudah digoyahkan keimanan mereka. Sekali mereka mengatakan satu, tetap satu. Tidak mudah dirubah keyakinan mereka. Mereka, orang-orang musyrik terdahulu itu sudah tahu kekuatan imannya para sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka tahu betul pasukan kaum muslimin itu mereka seluruhnya rela mati di jalan Allah. Mereka tidak akan lari dari peperangan. Kapan mereka diperintah oleh Nabi untuk berperang, mereka siap mati dalam peperangan tersebut. Beda dengan pasukan orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka berperang hanya sekedar karena perintah dari raja, bukan dilandasi dengan keimanan. Sehingga ketika mereka mulai nampak kekalahannya, mereka akan terbirit-birit, perlahan-lahan lari dari peperangan. Karena peperangan mereka tidak dilandasi dengan keimanan, dan perjuangan mereka orang-orang musyrik hanya sekedar perjuangan duniawi semata, sehingga mereka takut terhadap kematian. Beda dengan kaum muslimin, beda dengan sahabat Nabi SAW. Perjuangan mereka hanya satu,
Perjuangan mereka bukan untuk mencari nasi. Perjuangan mereka bukan untuk mencari tahta dan kedudukan, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari wilayah, memperluas wilayah, bukan untuk mencari sesuatu yang nilainya rendah dari keduniaan, bukan itu. Perjuangan para sahabat kaum muslimin terdahulu hanya satu, yaitu untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Sehingga dengan inilah mereka siap mati di atasnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikenal, sehingga berita tentang pergerakannya kaum muslimin para sahabat ini untuk memerangi Romawi ini sudah terdengar dahulu sebelum datangnya mereka, sehingga mereka sudah takut duluan, sudah ciut nyalinya. Banyak-banyak musuh-musuh kaum muslimin terdahulu itu seperti itu. Sebelum, bahkan diceritakan dalam sebuah kisah, sebulan sebelum datangnya kaum muslimin di wilayah yang ingin diperangi, mereka musuhnya itu sudah gemetar duluan, ciut nyalinya, sudah takut duluan, sebulan sebelum diperangi oleh kaum muslimin. Menunjukkan kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW terdahulu itu adalah orang-orang yang betul-betul kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Raja Romawi ini memerintahkan pasukannya untuk memerangi, menghalau kaum muslimin, dan dia berkata, apabila kalian berhasil menangkap salah seorang tawanan dari kaum muslimin, maka biarkan dia, jangan dibunuh, bawa ke hadapanku dalam keadaan hidup, jangan dibunuh. Menunjukkan Raja Romawi ini heran, ingin mengetahui apakah betul-betul sekuat itu keyakinannya orang-orang muslim. Apakah betul-betul orang muslim itu tidak bisa digoyahkan? Apakah orang muslim itu tidak bisa dipengaruhi? Apakah orang atau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diiming-imingi dengan harta dunia supaya dia keluar dari agamanya? Maksudnya raja begitu. Dia ingin mengancam, mengiming-imingi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari Islam. Jadi dia menginginkan tangkap sahabat Nabi itu hidup-hidup. Kalau Allah kalian dapati, jangan dibunuh, bawa kepadaku hidup-hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menghendaki Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi termasuk salah satu pasukan muslim yang tertawan oleh mereka, tertangkap. Maka mereka pun membawa Abdullah ke hadapan Kaisar, sang Raja Romawi. Kemudian pasukan ini berkata, orang ini adalah salah satu sahabat Muhammad. Maka sekarang ia menjadi tawanan kami. Kami menghadapkannya kepada Anda, wahai Raja. Dihadapkanlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini kepada Raja Romawi. Kemudian lama memandang Raja Romawi, lama pandangan Raja Romawi tertuju kepada Abdullah bin Hudzafah. Lalu kemudian dengan segera ia berkata, mulailah percakapan dilakukan antara Raja Romawi dengan Abdullah bin Hudzafah. Raja pun berkata, aku tawarkan kepadamu. Pertama ditawarkan dulu, bukan ancaman ya, ditawarkan dulu tentang berbagai macam keduniaan yang sangat hebat. Aku tawarkan kepadamu, wahai Abdullah. Apa itu? Kata Abdullah. Apa itu, wahai Raja? Kata Raja, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani. Masuk ke dalam agama Nasrani. Kalau engkau mau, aku akan bebaskan dirimu. Bahkan aku akan muliakan kedudukanmu. Bujuk sang raja. Lihat bujukannya raja. Masuk ke dalam agama Nasrani. Cukup dengan masuk kamu akan selamat.
kamu tidak dipenjara, kamu tidak disiksa, kamu tidak dibunuh. Masuk ke dalam agama Nasrani. Bahkan bukan hanya dibebaskan, kamu akan diberi kedudukan yang mulia di negeri Romawi. Banyak orang yang tidak sanggup bertahan di atas agamanya dengan bujukan yang seperti ini. Dikarenakan tawanan perang itu di zaman dahulu, ketika seseorang sudah menjadi tawanan perang, itu sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Besar kemungkinan dia akan disiksa perlahan-lahan, lalu kemudian dimatikan, dibunuh, karena dilihat sebagai sampah saja. Ada tawaran yang semacam ini, bukan hanya dibebaskan, tapi diberi kedudukan yang mulia di sisi raja. Di zaman ini, saya yakin sangat sedikit orang yang bisa selamat dengan tawarannya seperti ini. Ketika keadaannya sudah seperti itu, ketika dia mengalami keadaan yang dialami oleh Abdullah bin Hudzafah dan ditawarkan dengan tawaran yang seperti ini, saya yakin kaum muslimin sekarang tidak akan bisa selamat dari pengaruh tawaran ini. Dia akan memilih. Kenapa? Dia akan beralasan, ini adalah udzur daripada saya mati. Ini adalah udzur katanya. Abdullah, lihat adik-adikku sekalian, apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Dengan mantap Abdullah bin Hudzafah pun mengatakan dengan penuh keyakinan, tidak mungkin, sungguh kematian itu lebih aku cintai 1000 kali lipat dibandingkan ajakanmu itu, wahai raja. Kematian 1000 kali lebih saya cintai daripada masuk ke dalam agama Nasrani, walaupun hanya sedetik. Lihat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat yang kuat, dengan mantap dia katakan di hadapan raja, tanpa takut sedikit pun. Dia ucapkan kalimat yang tegas ini, 1000 nyawa yang saya miliki semuanya mati, tidak akan saya tinggalkan agamanya Muhammad SAW dan berpaling ke agama selainnya. Lihat adik-adikku sekalian, lihat sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, manusia terbaik pilihan Allah. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi yang tercinta radhiyallahu anhu. Allah ridho terhadap mereka. Allah ridho terhadap mereka. Kenapa Allah ridho? Karena memang pantas Allah ridho kepada mereka. Keimanan, kekuatan, semangat untuk memperjuangkan agama Allah sangat hebat. Ada di antara kita yang mampu? Tidak ada. Kenapa kita bilang tidak ada? Jangankan 1000, 1 nyawa di antara kita pun belum bisa kita korbankan di jalan Allah. Kenapa? Sebab hal yang lebih ringan dari itu kita belum mampu melaksanakannya. Contohnya sholat 5 waktu saja, yang paling kecil. Jangan dulu korban nyawa, korban waktu dulu, korban tenaga dulu, sedikit saja. Luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan rasa malas, rasa kantuk kita di waktu subuh untuk sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Korbankan dulu itu. Kalau sudah sanggup itu, baru kita berjihad melawan kemalasan kita untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Kalau sudah mampu itu, maka insya Allah jiwa kita sudah mampu mengorbankan jiwa kita untuk Allah. Kalau belum bisa itu, jangan harap kita bisa berkorban jiwa untuk agama Allah. Sholat saja masih bolong-bolong, mau mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah belum bisa. Bagaimana mau berangan-angan berjihad di jalan Allah? Lihat sahabat ini, saya memiliki 1000 nyawa yang semuanya mati, pun saya tidak akan ikut terhadap agamamu, wahai raja.
Kemudian sang raja pun berkata, sungguh aku melihatmu seorang pemuda pemberani, lagi cerdas. Berarti sahabat ketika itu masih muda, sudah berani. Keberaniannya, mentalnya seperti mental baja. Keberaniannya seperti ini, masih pemuda. Kalau engkau mau, kata sang raja, menerima ajakanku ini, aku akan bekerja sama denganmu. Ditawarkan lagi, lebih tinggi lagi nilainya dari yang tadi. Aku akan mengajakmu kerjasama. Aku akan membagi kekuasaanku ini untukmu, kata raja sambil merayu Abdullah bin Hudzafah. Aku akan dibagi dua. Romawi dibagi dua. Kamu menjadi raja di sana, saya di sini. Lihat, bukan hanya sekedar dilepas, bukan hanya sekedar dimuliakan, dikasih seperduanya Romawi, tanah seperduanya kamu yang punya, kamu yang kelola, kamu yang raja di situ. Asalkan kamu mau masuk ke dalam agama Nasrani. Lihat, gila tawarannya. Namun kata orang sekarang, gila kalau tidak mau menerima tawaran seperti itu. Demikianlah Nabi SAW dengan para sahabatnya kadang disebut orang-orang yang gila. Kenapa? Sebab mereka lebih mendahulukan keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah lebih utama dibandingkan segalanya, dibandingkan seluruh apa yang ada tersirat di muka bumi ini. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nomor satu bagi para sahabat, kaum muslimin terdahulu. Tidak ada selainnya. Apapun itu, siapapun itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah dengan tawaran yang kedua ini, beliau pun hanya bisa tersenyum simpul, terburat pada bibir tawanan itu, yakni Abdullah bin Hudzafah. Lalu lihat jawaban beliau yang kedua. Demi Allah, kata Abdullah, demi Allah, walaupun engkau biarkan, berikan aku seluruh kekuasaanmu, seluruh kerajaanmu, dan kepunyaanmu, serta semua yang dimiliki oleh bangsa Arab, semuanya diberikan kepadaku, kata Abdullah, sedikit pun aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Aku tidak akan meninggalkan Islam walau sedetik pun. Aku tidak akan lari dari agama Allah walau sesaat pun. Andai kata kamu bisa memberikan kepadaku seluruh kerajaanmu dan semua apa yang kamu miliki dan semua yang dimiliki oleh orang-orang Arab, sedetik pun aku tidak akan lari dari agama Muhammad, dari Islam, dari keyakinan kepada Allah. Luar biasa. Bagaimana caranya menggambarkan keyakinan, keimanan yang seperti ini? Bagaimana caranya kita gambarkan? Seolah-olah keyakinan para sahabat itu seolah-olah pohon yang sangat besar, sangat tinggi, yang akarnya tertancap kuat di dalam tanah, pucuknya tembus ke langit, yang tidak bisa digoyahkan dengan hal apapun. Badai bagaimanapun hebatnya tidak bisa menggoyahkannya. Ditawarkan apapun yang kamu miliki. Kamu punya putri, kamu kasih saya putrimu semuanya, saya tidak mau. Kamu punya kekuasaan kerajaan, kamu kasih saya tidak mau. Apapun. Nah, lihat adik-adik sekalian, bagaimana menggambarkan keimanan seperti ini. Sangat hebat, luar biasa. Maka lihat, setelah raja putus asa untuk menawarkan, memberikan iming-iming agar Abdullah ini keluar dari Islam,
maka raja sudah mulai nampak kesombongannya, sudah mulai menampakkan kezalimannya. Mulailah Abdullah diancam, mulai lagi diancam, bukan lagi ditawarkan. Karena penawaran apapun Abdullah tidak bisa dipengaruhi. Maka raja mengancam. Kata raja, kalau begitu aku akan membunuhmu. Kata raja, kalau begitu kamu akan mati. Maka kata Abdullah dengan santuy, beliau pun mengatakan, lakukan saja apa yang engkau inginkan, terserah. Lihat, sahabat Nabi diancam untuk meninggalkan agama Allah dengan sebuah kematian, santai saja. Tidak ada rasa gemetar, tidak ada rasa takut. Di jalan Allah, lakukan saja. Maka akhirnya Kaisar, penguasa negeri Romawi pun memerintahkan kepada anak buahnya agar menyalib Abdullah, disalib di sebuah tiang. Lalu dengan bahasa Romawi, Kaisar pun memerintahkan kepada para pemanah andalannya, para pemanah yang paling hebat, juara pemanahnya dari prajurit-prajuritnya sang raja. Dia pun berkata kepada prajuritnya, bidik di sekitar tangannya, dilepas, dipertakut-takuti saja ya, tidak diinginkan untuk dibunuh, belum diinginkan, dipertakut-takuti saja. Kemudian raja menawarkan, masuk ke dalam agama Nasrani, kalau tidak kamu akan mati. Abdullah tetap tidak mau. Kemudian Raja Romawi pun mengatakan kepada prajuritnya, bidik di sekitar kakinya, dilepas anak panah pas dekat kakinya. Ditawarkan lagi, masuk ke dalam agama Nasrani, tidak mau. Hingga akhirnya raja pun memerintahkan kepada anak buahnya, lepas saja, lepas. Maka Abdullah bin Hudzafah pun diturunkan dari kayu salib. Kemudian Kaisar Raja Romawi pun meminta untuk didatangkan panci besar. Panci besar, bukan panci. Kita tidak pernah lihat di sini panci besar seperti itu. Yang berisi minyak, ini bisa biar lagi unta bisa digoreng di atas panci itu. Panci besar. Jadi isi minyak. Kemudian dinaikkan ke atas api hingga mendidih. Maka dua tawanan kaum muslimin pun dipanggil. Selain Abdullah dipanggil tawanan yang lain, orang muslim. Maka salah satunya ditawarkan juga masuk Nasrani atau dikasih masuk. Muslim tidak mau. Betul-betul dilemparkan. Ini ya, dilempar, dikasih masuk, dicelup hingga berkelupaslah dagingnya, terpisahlah antara daging dan tulangnya. Dilihat di depan mata Abdullah. Abdullah dipertakut-takuti dengan saudaranya kaum muslimin yang lain. Ditawarkan, mau masuk Nasrani atau kamu yang seperti itu sebentar. Abdullah tidak mau. Dimasukkan lagi kaum muslimin yang kedua, mengelupas lagi, terpisah tulang dan dagingnya. Tawarkan lagi, tetap tidak mau. Maka ketika sang raja pun sudah mulai putus asa dari ancamannya, tawarannya, yang berbagai macam tawaran dan ancaman ini, dia pun merasa putus asa, tidak bisa membujuk Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini. Dia pun mengatakan kepada prajuritnya, lemparkan Abdullah, lempar dia ke dalam periuk itu, ke dalam panci yang panas itu. Maka tak kala Abdullah digotong, diangkat, sudah mau dilempar, lihat, Abdullah meneteskan air mata. Oh, senang prajuritnya, senang. Oh, lapor sama raja, wahai raja, Abdullah menangis.
menangis, oh raja itu tahan, jangan dulu dilempar, bawa ke sini. Itu tandanya dia sudah takut dan dia sudah mau memilih tawaran saya. Maksudnya begitu ya. Itu tandanya dia takut dan dia sudah kapok. Mungkin dia akan memilih apa yang saya tawarkan. Bawa dia ke hadapanku, kata raja. Maka sesampainya di hadapan kaisar, sekali lagi kaisar memberi tawaran kepada Abdullah untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ditawarkan lagi, masuk Nasrani atau kamu akan dicelup. Ya, bukan biskuit yang dicelup ya. Maka apa kata Abdullah dari itu sekalian? Dengan tegas kembali Abdullah mengatakan, tidak, saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad SAW sedetik pun. Lalu raja marah, celaka kamu, lalu untuk apa kamu menangis? Yang diharapkan raja, yang diharapkan sang raja, Abdullah itu menangis karena takut dan dia ingin mengikuti agamanya sang raja. Celaka engkau, lalu untuk apa kamu menangis? Maka kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pun, beliau pun berkata, aku menangis karena jiwaku telah berkata kepada diriku, sekarang engkau akan dilemparkan ke panci yang panas itu. Satu nyawamu akan hilang di jalan Allah. Sungguh aku sangat berkeinginan agar jumlah nyawaku sebanyak rambut di kepala dan seluruhnya dilemparkan ke dalam panci itu di jalan Allah. Lihat kata Abdullah, dia menangis kenapa cuma satu jiwa yang harus berkorban di jalan Allah. Harapannya andai kata saya punya jiwa yang sebanyak rambut yang di kepala ini dan seluruhnya dicelupkan di jalan Allah, mati di jalan Allah. Lihat para sahabat dia, luar biasa, luar biasa. Harapan mereka, cita-cita tertinggi mereka adalah bagaimana supaya mereka bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan dia berkorban untuk agama Allah. Cita-cita tertinggi mereka dalam kehidupan mereka bukan untuk menjadi presiden, bukan apalagi hanya kalau pegawai-pegawai biasa, bukan itu cita-cita tertinggi mereka, atau yang selainnya dari keduniaan, bukan ya, dari sekalian. Sahabat luar biasa. Cita-cita pokok mereka, utama mereka, terbesar mereka adalah agar supaya mereka bisa berjumpa dengan Allah di surga Allah. Adik-adikku sekalian, mari kita timbang jiwa para sahabat dengan kita, dengan diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama Allah? Ya alhamdulillah ada, kita sudah datang untuk mempelajari agama Allah. Namun yang kita sudah pelajari ini sudah kita amalkan belum? Yang wajib-wajib saja dulu, sholat 5 waktu, sudah diamalkan belum? Nah, kita berangan-angan ingin seperti para sahabat, namun kewajiban yang ringan seperti ini pun kita belum bisa, belum sanggup. Namun jangan bersedih adik-adikku sekalian ya, jangan sedih. Sekalipun kita tidak bisa seperti sahabat Nabi SAW, tetap kita punya peluang untuk bersama mereka di surga. Punya, ada peluang untuk kita. Siapa yang jamin? Nabi SAW. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi lihat kecintaan kita, adik-adikku sekalian. Kalau kecintaan kita terhadap Nabi dan para sahabatnya saja rendah, jangan harap kita bisa mengikuti mereka.
kecintaan kita tinggi saja belum tentu kita mengikuti jejak mereka. Apalagi kalau sudah rendah. Dan kecintaan itu tidak akan bisa muncul dengan kecintaan yang besar tanpa kita mengenalnya, tanpa kita mengenal mereka. Maka butuh untuk kita lebih banyak-banyak mengkaji, mencari tahu keadaan mereka, mempelajari tentang perjuangan mereka, agar kecintaan kita bisa lebih besar mengarah kepada mereka. Banyak-banyak kita keseharian kita hanya melihat hal-hal yang tidak benar, dan itu yang kita contoh di TikTok, di film-film, sinetron, yang belum tentu mereka itu masuk surga. Kalau di film itu menangis karena bintang filmnya terzolimi, disakiti, ditinggalkan, atau patah hati, dia juga di luar ikut menangis. Padahal cuma cerita film, di dalam menangis karena tetesan air mata palsu, di luar menangis sungguhan. Ya, kita dibodoh-bodohi. Akhirnya kecintaannya lebih besar mengarah kepada bintang-bintang film yang kebanyakannya mereka memainkan perannya bohong-bohong. Kita terpalingkan dari kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi dan para sahabat, sehingga kecintaan kita kepada mereka pun berkurang. Butuh kita rubah, adik-adikku sekalian, butuh kita rubah. Kita di rumah, jangan kita menganggap kita belajar agama ini hanya di tempat ini saja. Jangan. Usahakan di rumah juga kita manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada buku kita baca, tidak ada buku, ada HP kita, daripada melihat hal-hal yang tidak baik, kita ada banyak penceramah di situ. Kita buka kisah Nabi Yusuf. Oh, ada juga filmnya, saya suka nonton itu. Banyak episodenya, luar biasa. Memberi pelajaran yang sangat hebat, bahwasanya bagaimanapun penderitaan dari orang-orang yang menapaki kebenaran, ujung-ujungnya dia pasti akan mendapatkan kejayaan. Kisah Nabi Yusuf luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ada semua. Kalau kalian tidak tahan melihat ceramah dari yang dibawa ustaz-ustaz, daripada film kartun, mending film itu lebih bermanfaat. Daripada TikTok cuma joget-joget. Kemudian yang terakhir, sedikit lagi ya, kita selesaikan. Kemudian Abdullah pun mendekat kepada Kaisar. Lalu kemudian Raja Romawi pun yang sombong itu berkata, kalau engkau mau mencium kepalaku, aku akan membebaskanmu. Karena raja ini sudah putus asa, tidak bisa lagi menggoyahkan keimanannya Abdullah. Dia pun menawarkan hal yang kecil agar supaya dia tidak malu juga. Untuk menutupi rasa malunya, yang kecil saja, yang penting kamu mengikuti perintahku. Cukup cium kepalaku, saya akan bebaskan kamu. Lalu lihat kata Abdullah, beliau pun berkata, dan seluruh kaum muslimin, seluruh tawanan muslim itu juga ikut bebas. Kata raja, iya, pokoknya aku bebaskan semua, yang penting cium kepalaku. Maka Abdullah pun berkata, aku pun berkata kepada diriku, salah seorang dari musuh-musuh Allah, tak mengapalah aku mencium kepalanya, asalkan dia mau membebaskan kaum muslim yang lain. Ya, mencium kepalanya kan bukan dosa, bukan jika keluar dari Islam, bukan dosa. Itu hanya bentuk pemuliaan saja, bukan dosa ya. Abdullah berkata, tidak apa-apalah, yang penting kaum muslimin sudah bebas. Cium kepalanya. Kemudian Abdullah pun mendekat kepada Kaisar, lalu mencium kepalanya, dan akhirnya Kaisar pun memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh tawanan kaum muslimin dan menyerahkan mereka kepada Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, hingga mereka pun pulang ke Madinah dalam keadaan
selamat walhamdulillah. Maka Abdullah pun kembali menghadap Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu, lalu menceritakan semua kejadian yang dia alami selama menjadi tawanan Raja Romawi. Maka Umar pun sangat gembira mendengar cerita ini, dan tak kala Umar melihat kepada para tawanan, ia pun berkata, sungguh menjadi hak bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan akulah yang akan memulainya. Maka Umar pun berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lihat ya, luar biasa kisah perjalanan beliau. Dua raja pembesar, tokoh-tokoh negeri besar yang dia jumpai, dan kisahnya sangat menarik. Kisah perjumpaannya dengan kisah Raja Persia luar biasa juga, dan lebih luar biasa lagi perjumpaannya dengan kaisar penguasa negeri Romawi. Sangat menakjubkan. Baik adik-adikku sekalian, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas seorang sahabat yang tak kalah hebatnya, yakni Umair bin Wahab, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah ilmunya kepada kita seluruhnya, memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.